Dari halaman 42 ya. Zoomnya sudah dibuka. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan marilah panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya-tanya mengenai pelajaran-pelajaran telah lalu. Adakah yang masih ingat atau ada yang mengulang-ulang? Kalau belum ada yang ingat-ingat atau ada yang mengulang-ulang, kita ulang-ulang dan ingat-ingat bersama. Nah, baik, saya mau bertanya. Nah, dari sini. Kapan ikhfa dibaca tebal dengungnya? Ika. Huruf istilah. Semuanya istilah. Istilah, baik. Kalau kho dan ghain termasuk gak? Ya benar. Yakin kho dan ghain termasuk? Termasuk ikhfa yang ditebalkan. Kan huruf istilah kan? Kenapa? Ya benar, tidak tebal. Alasannya kenapa? Tidak tahu. Ada nggak yang mau bantu alasannya kenapa? Karena idhar. Kho dan ghain adalah idhar. Baik. Saya mau tanya lagi. Yana mau lari itu huruf apa? Yana mau lari. Saya masih ingat. Idgham. Apa lagi? Ikhfa berapa hurufnya? Apa itu? Baik. Satu lagi pertanyaan saya. Ikhfa syafawi itu cara bacanya gimana? Boleh? Birinya dibuka. Boleh nggak dibuka? Nggak boleh. Baik. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang saya lupa pembahasan telah lalu. Saya membahas sekarang di halaman 39. Halaman 39 itu, mad asli itu terkadang dalam suatu keadaan dinamakan dengan mad tamkin. Jadi mad tamkin ini bukan pembagian mad. Bukan pembagian mad. Tapi keadaan daripada mad asli. Ya. Kenapa disebut dengan mad tamkin? Agar pembaca tetap menetapkan bacaan hurufnya dan terhindar daripada mengidghamkannya, atau supaya terhindar daripada membuang hurufnya saat mendapatkan pertemuan dua huruf. Huruf waw atau huruf ya, seperti apa? Fi yaumaini dan amanu wa amilu. Itu kan ada dua pertemuan ya. Ini sebenarnya mislain, ya dan ya, waw dan waw. Tapi ini merupakan mad tamkin dan masih bagian daripada mad asli. Karena kalau kita praktekkan syarat-syarat mad asli terpenuhi sepenuhnya pada kata mad tamkin ini, atau yang dianggap sebagai mad tamkin ini. Kata fi yaumaini. Ya itu apa?
huruf mat. Sebelumnya, setelahnya, bukan hamzah, bukan sukun, mati huruf ya. Berarti kan ya apa? Mat asli sepenuhnya. Apa lagi? Amanu wa amilu. Wow apa? Amanu. Huruf mat. Sebelumnya dhamma. Setelah waw ada apa? Berarti huruf wawnya wa amilu. Ketika ini hal ini menunjukkan bahwa itu merupakan mat asli karena syarat-syarat mat asli terpenuhi dan tidak ada perbedaannya dengan mat asli. Karena kalau daripada sebelumnya ia merupakan syarat mat asli, setelahnya juga merupakan syarat mat asli. Jadi merupakan bentuk asli daripada mat asli sendiri. Cuma disebut dengan tamkin tadi alasannya kenapa? Agar hurufnya tetap terbaca atau tidak terbuang atau tidak teridghamkan. Yarhamukillah. Begitu juga misalnya atau pertemuan dua huruf yang dimana salah satu darinya bertasydid seperti apa? Huyyitum dan an-nabiyina. Dengan tetap menetapkan pengucapannya dengan baik. Huyyitum, kita lihat bentuknya apakah bukan mat asli atau mat asli? Huyyi, huruf ya sebelumnya apa? Kasrah. Setelah ya bukan hamzah atau bukan sukun. Berarti di sini mat asli enggak? Mat asli. An-nabiyina. Ya. Sebelumnya setelah ya tidak sukun dan tidak hamzah. Berarti mat asli atau bukan? Mat asli. Berarti ini mat tamkin merupakan bentuk atau keadaan di mana mat asli harus dibaca dengan baik. Ini adalah peringatan untuk membacanya dengan baik agar huruf-hurufnya tidak terbuang atau tidak teridghamkan. Baik. Ini sebenarnya kita sudah bahas di Jazariyah tapi lupa saya kemarin bahas. Nah, sekarang kita bahas di halaman 42. Mad far'i, hukum mad far'i halaman 42. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Hukum mad far'i itu ada 3, yaitu mad wajib, mad jaiz, dan mad lazim. Ya. Maka di sini jelaskan bahwa huruf mad far'i hanya 3 saja. Hukumnya hanya 3 saja. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Mad lazim. Maka dengan kita melihat di sini, mad itu ada yang terjadi karena ada penyebab hamzah, ada pula yang terjadi karena penyebab sukun, dan ini akan kita jelaskan pada mad far'i yang akan kita bahas saat ini. Sekarang dimulai dengan penyebab hamzah atau huruf hamzah. Fawajibun in jaa hamzun ba'da madd fi kilmatin wada bimuttasil yu'ad. Maka mad wajib itu terjadi apabila ada hamzah setelah huruf mad fi kilmatin dalam satu kalimat tergabung pada satu kata. Kilmatin artinya kata. Wada bimuttasil li'ad, dan ini dinamakan apa? Muttasil, yaitu mad wajib muttasil. Maka di sini dijelaskan mad far'i yang pertama yang disebabkan oleh hamzah disebut dengan mad wajib muttasil. Apa pengertian mad wajib muttasil? Ini saya akan baca. Mad yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Kemudian dibaca berapa? Terus. Baca terus. Jangan sampai di situ, masih ada hukumnya. Mad ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat dalam keadaan wasal dan waqaf.
Oh, berarti mad wajib muttasil ini ketika dalam kondisi bacaannya dilihat. Terkadang dapat dibaca 6 harokat dan mad yang menetapinya 4 atau 5. Kapan dibaca 4 atau 5 harokat? Ketika dalam kondisi wasol. Nah, ketika dalam kondisi waqaf dan huruf hamzanya berada di akhirnya, maka boleh dibaca 4 atau 5 atau 6. Nah, kecuali huruf hamzanya berada di tengah, maka nggak boleh dibaca 6 walaupun kita waqaf. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Hani'an. Kalau waqaf apa bacanya? Nah, yang terakhir itu apa? Hamzah atau bukan? Hamzah yang terakhir? Ah, bukan. Nah, itu apa yang terakhir? Alif sebagai perubahan daripada tanwin. Nah, jadi yang terakhir apa? Mat? Mat iwat. Mat iwat. Nah, jadi di sini kalau waqaf bolehnya berapa? Hani'an. Di mat wajibnya bolehnya berapa? 4 atau 5. Nah, kita cari contoh yang lain. Ja'a. Nah, itu hamzanya terakhir atau masih ada huruf setelahnya? Terakhir. Berarti kalau kita waqaf di situ boleh berapa? 4 atau 5 atau 6. Kalau 4, 5, 6 kepanjangan. Bercanda ya. 4 atau 5 atau 6. Nah, kita lihat di sini apa syaratnya? Hamzah datang apa? Setelah huruf mat dalam satu kata. Ja'a satu kata enggak? Artinya datang kan? Wassama'i satu kata atau bukan? Satu kata. Satu atau dua? Satu. As-sama'i maksudnya. As-sufaha'u satu. Hani'an. Mari'an. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa definisinya terpenuhi pada contohnya. Ya, kemudian bait berikutnya wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Dan jaiz boleh dibaca panjang atau tawassut atau pendek. Maddun artinya panjang, qasrun artinya pendek. Infusil. Jikalau ia mad dan hamzanya masing-masing terpisah. Kullun bikilmatin, masing-masing dalam satu kata yang berbeda. Wahadal mufasil, dan namakannya adalah mad jaiz mufasil. Di sini disebutkan penjelasan mad jaiz bagian pertama, karena mad jaiz terbagi menjadi 2. Ya, dalam riwayat kita baca adalah 2. Keadaan pertama di sini adalah apa? Mad jaiz yang disebabkan oleh hamzah. Nanti ada mad jaiz yang disebabkan oleh sukun. Ini mad jaiz yang disebabkan oleh hamzah. Apa itu mad jaiz yang disebabkan oleh hamzah? Namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini pengertiannya apa? Mad yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang terpisah, di mana huruf madnya berada di akhir kata sebelumnya dan hamzanya berada di awal kata setelahnya. Udah dipaham gak tuh? Udah atau belum? Ini nih. Udah atau belum? Udah. Bener. Apa itu mad jaiz? Menghayal bener. Apa? Kalau bacanya nggak tahu.
Baik. Huruf matnya berada di mana? Huruf matnya berada di mana? Huruf matnya ini status apa nih? Huruf matnya berada di mana? Nah, baik. Jadi jangan menghayal ya, jangan melamun. Kalau ada yang melamun, saya mau tanya, biar dia nggak apa terlepas daripada apa yang kita bahas. Jadi bukan untuk mempermalukan, biar ilmunya dapat gitu. Contohnya apa? Sebelum kita contohnya, dibaca berapa panjangnya? 4 atau 5. Jadi majais mufasil dibaca 4 atau 5 harokat. Nah, ini dalam riwayat Hafiz ya, dalam jalur Syatibi. Jadi contohnya apa? Inna a'tainaka. Itu inna a'tainaka, hamzanya berada di kata pertama itu apa? Inna. Kemudian apa hamzanya kata pertama? Huruf matnya berada di akhir kata pertama apa? Inna. Kemudian a'tainaka, huruf hamzanya berada di awal kata kedua. Apalagi? Ku anfusakum. Ku, huruf apa itu? Wawunya huruf mad. Apa penyebabnya? Sebelumnya ada dhamma. Nah, sekarang setelahnya ada hamzah pada kata yang berbeda. Jadi ku anfusakum. Apalagi contohnya? Wa fi anfusikum. Fi merupakan mad apa? Mad tabi'i, sebelumnya kasrah. Nah, sekarang kalau kita melihat sebelumnya ya mad tabi'i, tapi ketika melihat salahnya ya menjadi mad far'i. Kan apa? Ada sebabnya apa itu? Mantap, jazakillah khairan. Itu jadi yang merubahnya jadi mad far'i apa? Hamzah. Jadi baca berapa panjang tadi? 4 atau? Siapa mencontohkan bacaannya? Yang mencontohkan bacanya Ustaz Ayin. Yang wafi anfus itu. Boleh tiga-tiganya, boleh pilih satunya aja. Itu berapa harakat? Nah, sekarang yang 5. Nani. Nun tasih berapa harakat? Bismillah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dong. Inna a'tainaka. Baik, kalau sudah contohkan ya sama Ustaz Ayin. Saya nggak contohkan lagi kan? Sudah tercukupi dengan Ustaz Ayin atau belum? Udah? Saya sekali. Wah, ini permintaan. Baik. Karena permintaan ustadzahnya nggak apa-apa dah. Baik. Saya bacakan contoh yang kedua di situ. Pakai waw. Ku anfusakum. Itu berapa? 4. Ku anfusakum. Itu berapa? Udah. Jadi begitu. Jadi kalau sekali dibaca 4 dari pertama, 4 terus hingga akhir. Kalau dibaca 5 dari pertama, 5 terus sampai akhir. Saya bertemu, ada majais lagi harus sama. 4, 4, 4. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang digolongkan atau dikategorikan ke majais mufasil adalah matsilah kubra. Apa matsilah kubra? Yang saya suruh baca jihan. Apa matsilah kubra?
Hak dhamir langsung, jangan baca dalam kurung. Dalam kurung itu adalah penjelasan. Dalam kata yang terpisah. Mat ini telah dibajak panjang 4 atau 5 halaman. Baik. Apa hak dhamir? Hak dhamir di sini hak dhamir menunjukkan apa? Laki-laki mufrad. Laki-laki yang mufrad. Nah, berarti di sini hak dhamir menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib yang berada di antara dua huruf yang berharokat. Hak dhamir ini bertemu dengan hamzah qat'i dalam kata yang terpisah. Kalau cetakan Timur Tengah, hamzah qat'i dan hamzah wasl itu dipisah bentuk penulisannya. Kalau hamzah qat'i ada huruf hamzah di atasnya, alif ada hamzahnya. Ada hamzah kecilnya kayak gini. Nah, ini namanya hamzah qat'i. Kalau dalam cetakan Timur Tengah. Kalau cetakan Timur Tengah, hamzah wasl ditanda dengan kepala sat kecil di atas. Nah. Tapi dalam cetakan Indonesia semuanya sama tulisannya, alif semua. Maka yang harus pintar adalah orang yang membacanya. Baik. Mat ini boleh dibaca berapa tadi? 4 atau 5 harokat. Hukumnya sama dengan mat jaiz munfasil. Kemudian contohnya apa? Ta'amihi, baca panjang lah. Ini yang saya suruh baca. Namanya siapa? Ustazah siapa namanya? Mardiyah. Silakan. Kemudian Rodiyah, mana Rodiyah? Rodiyah nggak datang? Mana? Oh ini. Harus baca Rodiyah Mardiyah. Ayo. Baca lagi satu contoh. Matnya sudah bagus, tinggal domanya tadi harus ke depan. Jangan lupa domanya. Panjangnya bagus. Jadi kalau kita praktek, sekaligus praktek semuanya, jangan hanya praktek. Yang telah kita pelajari dipraktekkan semuanya ya. Nah, mad jaiz ini, mad jaiz munfasil, ingat hanya boleh dibaca 2 harakat dari jalur thayyibah dan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Begitupun mad silah kubra ini. Perhatikan saja, perhatikan itu. Biarkan lewat itu. Tetap perhatikan saya. Jangan kita hentikan pembelajaran karena hanya orang lewat. Mad jaiz munfasil apa tadi? Hanya boleh dibaca dari mana? Jalur thayyibah. Dan memiliki apa? Ketentuan-ketentuan yang tertentu. Kemudian penjelasan berikutnya adalah mad silah kubra masih tergolong ke apa? Mad jaiz munfasil pada saat bacaan diwasalkan. Kemarin kita melihat bahwa sesuatu yang digolongkan itu ke hukum yang lain, maka ya selamanya tidak terpenuhi daripada apa? Syarat-syarat kepada hukum yang dimasukkan kepadanya. Contohnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apa? Ketika dibaca wasal berapa harakat? 4 atau 5, berarti inna a'tainakal kautsarnya. Nah, kalau kita berhenti di kata inna, berapa harakat? 2. Yang benar. Berapa? 2. Berapa? 2. Karena jadi apa kalau kita berhenti? Mas asli atau matabi, karena penyebab hamzahnya hilang.
Jadi kalau berhenti berapa? 2. Kecuali kalau berhenti di inna a'toyinak. Di kafnya itu. Berarti berapa harakat? 5. Tetap 4 atau 5. Baik. Nah, di sini kita belajar mad silah kubra. Kalau dibaca wasal, bacanya ta'amihi anna. Kalau kita berhenti di kata pertama, bacanya gimana? Berapa? Coba contohin. Ta'ami. Berarti ia tidak memenuhi syarat daripada majaz tadi. Mad tabi'nya hilang ketika waqaf. Maka ketika tidak memenuhi sepenuhnya, maka ia hanya digolongkan hukumnya saja. Jadi di mad silah kubra tergolong daripada hukum mad jaiz yang boleh dibaca berapa? 4 atau 5. Nah, sekarang kita pindah ke mad yang disebabkan oleh sukun. Wa mislu da in arada sukunu waqfan kata'alamuna nasta'inu. Artinya, dan sebagaimana mad jaiz munfasil yang boleh dibaca panjang, tawassut dan pendek. Begitu pula in arada sukunu, jika apa? Sukun arid karena waqfan. Kata alamuna nasta'inu, seperti ketika berhenti pada kata ta'lamuna dan nasta'inu. Di sini pada bagian ini dijelaskan bagian daripada mad jaiz yang kedua yang disebabkan oleh sukun yang terjadi pada mad arid lisukun. Mad jaiz itu artinya apa tadi? Boleh dibaca panjang atau pendek atau tawassut. Panjang itu berapa maksudnya? Panjang itu adalah 6. Tawassut 4. Atau 5. Kalau fuwaiqa tawassut artinya 5. Fuwaiqa tawassut artinya 5. Apalagi di sini? Qasar artinya pendek. Jadi disebut dengan qasar, itu apa namanya disebut qasar? Pendek. Tawassut artinya 4 harakat. Fuwaiqa tawassut artinya 5. Tul atau isba atau maddun bacanya 6. Begitu istilahnya. Nanti dicatat. Fuwaiqa. Tasghir daripada fauq. Oh, udah mengerti dia karena dia udah selesai alfiahnya. Fauq tasghirnya apa? Fuwaiq. Fuwaiqa tawassut artinya apa? 5 harakat. Maka di sini dijelaskan apa tadi? Bagian kedua daripada mad jaiz yang disebabkan oleh sukun karena waqaf. Yang terjadi pada mad apa? Mad arid lisukun. Nah, sekarang Jihan baca apa tuh mad arid lisukun? Mad arid lisukun adalah mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Baik. Jadi di sini ada mad yang terjadi atau mad yang bertemu dengan huruf yang karena waqaf. Contohnya apa? Kita ambil contoh di baitnya. Nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Di sini nasta'in. Ini kalau kita waqaf di nunnya, domanya kebaca enggak? Enggak. Berarti domanya diganti dengan sukun. Mana matnya di sini? Ini ada huruf ya, ini huruf mat. Sebelumnya apa?
Kasrah, ada kasrah. Berarti ini adalah mat tabi'i. Apa mat tabi'i? Ya sukun sebelumnya kasrah. Tapi ia berubah daripada mat tabi'i ke mat far'i karena ada apa? Ada sukun. Berarti sukun ini yang merubahnya dari bentuk asli ke bentuk far'i. Udah paham? Kalau ada sukun ini, maka berubah pula hukumnya. Karena harakatnya hilang, maka berubah menjadi berapa? Bisa dibaca? 2, 4. Kalau kita istilahkan ini kasar, ini tawassut, ini mat atau isba' atau tul. Bahasa isba' itu artinya 6 harakat. Jadi artinya boleh baca jaiz. Jaiz itunya boleh. Boleh milih. Boleh milih ini, boleh milih ini, boleh milih ini. Tapi sekali dibaca 2 terus. Sekali dibaca 4 terus. Sekali baca 6 terus. Jangan dicampur-campur, baca 2, baca 4, baca 6. Apa lagi contohnya? Ar-Rahmanir Rahimi. Mi, kalau wakaf di mim mat apa? Mat apa namanya? Mat arid. Masih mat arid. Arid itu ya bukan sesuatu yang asli dari bagian sini. Dia datang-datang doang, tampak-tampak doang. Sukun ini aslinya nggak daripada bacaannya. Bacaannya kan nasta'inu. Jadi dia ditampakkan atau didatangkan. Jadi dia sukun. Ketika ia datang, ia berubah sesungguhnya. Yang bisa jadi 2. Yang misalnya jadi 2, bisa menjadi 4, bisa menjadi 6. Begitu. Jadi pahami? Baik. Nah, sekarang kita pindah ke mat lin. Udah mau setengah jam. Udah lewat kali ya. Mat lin. Mat apa mat lin? Saya mau suruh. Ini. Apa mat lin? Jadi ketika waktu pada huruf yang disebutkan sebelum huruf yang sebelumnya berharakat fathah. Mat lin adalah mat yang terjadi disebabkan sukun karena wakaf. Di mana sebelumnya ada huruf waw dan ya. Yang sebelumnya ada huruf fathah. Ingat huruf lin itu ada apa? Ada berapa huruf lin? Apa itu? Yang didahului oleh fathah. Alhamdulillah masih ingat. Maka kalau ada waw dan ya didahului oleh fathah dan kita wakaf pada kata setelahnya seperti apa? Wasaifi. Wasaifi kan? Mana ya sukunnya? Ini ada ya sukun. Sebelumnya apa? Ada fathah. Ini disebut apa? Mat? Belum. Ini disebut dengan lin. Disebut dengan lin. Kalau ini kan ada sukun. Asalnya apa di sini? Kasrah. Nah, kita datangkan sukun. Maka ini menjadi hilang. Kasrahnya hilang. Karena adanya sukun. Apa di sini hukumnya sukun? Huruf apanya sukun? Fa-nya setelah huruf iya, huruf lin setelah huruf yang didahului dengan fathah. Maka ia berubah yang dulunya tidak dibaca panjang sama sekali kalau kita wasalkan bacaan berubah menjadi berapa? 2, 4 atau 6. Kita istilahkan bahasa Arab qasar, tawassut, isba'. Isba'.
Kata syaba'un. Syaba'un artinya kenyang kan? Syabi'a tuh. Artinya karena panjangnya aja nih. Akan dibaca 6. Kemudian apa? Mat ini digolongkan ke mat arid li sukun. Mengapa digolongkan? Karena tidak sepenuhnya memenuhi kriteria mat arid li sukun. Walaupun penyebabnya sama. Apa penyebabnya? Sukun yang datang atau yang tampak ketika waqaf. Jadi sama-sama penyebabnya, tapi bentuknya beda. Kalau mat arid, ya mat tabi'i setelahnya sukun. Kalau lin, mat lin terjadi karena apa? Huruf lin yang setelahnya sukun karena waqaf. Arti hukumnya digolongkan ke mat arid di sukun. Berapa panjangnya? 2 atau 4 atau 6. Siapa mau contohkan? Itu yang belakang tuh. Saya minta. Siapa namanya itu? Putri. Silakan. Dibaca berapa dulu? Berapa harkat bacanya? Praktekkan 2, praktekkan 4, praktekkan 6. 2 dulu. Oke, sekarang 4. Kemudian 6. Baik. Siapa lagi yang mau praktek 1? Jihan. Ayo. Boleh. Nggak boleh dipindah. Ingat, wawunya harus semuanya ke depan. Khauf. Dari dua dulu. 4. 6. 5. Boleh nggak bisa 5? Mantap. Alhamdulillah. Tidak melamun ternyata. Bagus. Jadi dibuat terkecoh dan nggak terkecoh. Mantap itu. Kemudian au quddimal hamzu alal maddi wada badal ka'amanu wa imanan khuda. Atau huruf hamzah langsung aja berada sebelum huruf mad, maka mad ini disebut dengan mad. Seperti kata amanu dan imanan. Di sini mad badal ini kita telah jelaskan pada mad-mad yang digolongkan ke mad tabi'i, karena ia termasuk mad tabi'i atau diserupakan atau digolongkan dalam bacaan mad tabi'i dalam riwayat hafaz, itu hanya dibaca 2 harokat saja. Maka kita telah cukupkan pembahasannya di pembahasan telah lalu. Kemudian bait 47, walazimun ini sukunu usila waslan waqfan ba'da maddin tuwila. Dan lazim apa? Jika sukun bersambung setelah mad, baik secara apa? Wasal atau waqaf. Ba'da maddin, setelah huruf mad. Jadi sukunnya ini setelah huruf mad. Kemudian tuwila artinya dipanjangkan. Tuwila dipanjangkan berapa tadi? Isba. Apa isba? 6 harokat. Jadi mad lazim adalah mad yang diikuti oleh huruf sukun pada satu kata, baik dalam keadaan wasal maupun waqaf, dibaca panjang 6 harokat. Artinya sudah 40 menitan lebih ya. Contohnya di sini
Tosin. Kemudian ana, kemudian silakan baca. Al Baik. Pekan depan kita lanjutkan pembahasannya. Kita praktek aja dulu ya. Ingatkan